Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferisa Tasya Jahra dengan NIM belakang 157. Hari ini saya akan membacakan mengenai tugas baca filsafat, yaitu tugas baca 2 dan 3. Pengantar filsafat epistemologi. 3. Sumber pengetahuan rasionalisme, empirisme, dan sintetis Kantian. Pengantar, kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar, imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya, bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin seperti emosi dan 5 indera dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis, dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita berpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, bahasa Latin untuk dari yang terakhir, karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris. Berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata, tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan dapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal. Tapi bukti indera bukan persyaratan untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan atau pengalaman disebut a priori, bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan atau pengalaman? Rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Francis René Descartes 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman 1646 sampai 1716. Dua pemikir rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya. Kita memperoleh pengetahuan, beberapa ide bersifat bawaan, beberapa sumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung dalamnya. Oleh karenanya, ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita, meskipun tidak selalu hadir di pikiran.
Begitu kita memulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis, misalnya, tidak diungkapkan oleh indera. Adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berperan dapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya, seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap. Bagi Leibniz, dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita. Begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk pertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme Skotlandia David Hume, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita, semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan oleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inatis dari keberatan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula, mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar. Di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkan. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak ada apapun dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadarinya bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran kita. Dalam pikiran Anda, karena Anda tidak dapat mengingatnya, namun ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi ia pasti sudah ada di dalam Anda karena di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran kita tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide. Bukan hanya ide yang konon bawaan, dia menentang inatis untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan.
Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya. Ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non bawaan hanya bersifat kontingen. Mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karena menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empiris, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mereka tidak tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita, karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit, tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide melaluinya. Kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya. Saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung seperti duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan putri duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena memiliki bagian-bagian. Contohnya termasuk jalan emas, tentara dalam alam semesta, ide atau konsep yang saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks. Pada akhirnya dapat ditelusuri kembali kesan indera yang terkait. Hume, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan itu sepertinya terima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Dia adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar, yang menjadikan samar atau lemah. Hume berpendapat bahwa tidak ada kesan, tidak akan ada ide. Seseorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seseorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Jadi saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan untuk menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar saat sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume. Karena tidak seorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita yang ide. Sesuai dengan pengenalan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang sekitar.
Mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan. Seperti yang akan kita lihat, rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita. Dari contoh kita dapat konsep untuk tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, keberanian, yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti ini, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, kebenaran yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami pada disalin. Demikian pula konsep-konsep relasional seperti di atas diwujudkan bukan dengan menyalin kesan yang terlibat. Faktanya tidak ada kesan sama sekali. Yang terkait dengan konsep relasional ini, kita malah menerima kesan tentang objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya Eropa daratan satu dikurangi satu sama dengan 0 dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum abstrak dan relasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak putus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mencaratkan bahwa sejak lahir pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkan memahami kesan mentah yang diterimanya, dan untuk membentuk konsep di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menantang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi, kesegaran dan sifat langsung sensasi kesan dan pasti mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa di dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karena sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda kemungkinan melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warna hijau, metalik, atau abu-abu. Jadi Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda, tapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keraguan. Sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat itu apa. Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa agar persepsi itu harus diterima dalam konsep yang ada dalam pikiran kita, struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman klasifikasi ke dalam kategori pemahaman yang berbeda kita dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa kita juga melihat bahwa objek berada dalam ruangan dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, termasuk pada berhasil dikasih jenisnya. Di sini sekali lagi kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori ini akan bertempat. Oleh karena itu, ruang lalu sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan jenisnya dipresentasikan kepada kita bahwa Anda sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant,
Kategori ini bersifat transendental dan dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja konsep ini juga membutuhkan masukan, input atau objek persepsi objek kesadaran langsung disampaikan langsung pada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera, seperti pandangan kan yang terkena diungkapkan objek persepsi dalam konsep objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme terus menyediakan demikian pelajaran mencapai keseimbangan mendamaikan kedua tersebut yang menggabungkan masukan sensorik dan keseimbangan menjadi kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir untuk mari kita ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang paling mempengaruhi pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan integrasi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa dedukasi jenis penalaran kemudian kesimpulan di jumlah kehidupan harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan memasukkan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah, karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi. Kebenaran yang bertentangan dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Bagian 4. Hume berpikir bahwa metode dedukasi membangun hubungan-hubungan di antara ide-ide yang telah kita peroleh melalui pengalaman. Misalnya seorang ibu adalah seorang orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jelas kebenaran yang kita temukan dalam logika matematika. Misalnya persepsi bahwa kita lingkaran itu berpikir itu benar-benar definisi kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti menyangkal. Mereka juga dikenal secara a priori karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini hubungan ide dan dedukasi tidak menghasilkan pengetahuan baru substansial tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas. Bahkan jika memahami kita hanya bersifat materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan pengalaman beberapa di antaranya adalah generasi yang diperoleh dengan edukasi oleh contoh-contoh kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mental hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Mungkin kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita dapat memiliki masalah, tapi pastikan yang materi fakta memberikan kebenaran teori secara kontingen benar penyangkalan atasnya dalam berproses. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi ia menambahkan informasi baru substantif ke pengetahuan kita yang telah ada. Dan seperti hubungan ide-ide. Sebagai seorang rasionalis, pada awalnya akan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dalam pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai. Menurut Kant, dia mulai memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang menyatakan bahwa analitik dalamnya atau merupakan arti dari subjek. Misalnya pada kalimat lingkaran ibu bulat, predikat bulat sudah subjek lingkaran. Contoh lain lumrah atau bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat pria itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena kita tidak perlu memeriksa dunia untuk mengetahui apakah ia benar. Kebenaran analitik diketahui secara priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak terkandung dalam subjek dan juga bukan arti subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian masuk akal bahwa kebenaran sintetik berdasarkan pengamatan, dan karena itu pasti bersifat resiko, walaupun seperti yang kita lihat akan berpendapat ini tidak berlaku untuk semua kebenaran sintetik. Misalnya pertimbangkan proposisi George si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang penulis dan pengalaman lawan dari kebenaran sintetik. Tidak kontradiktoris, makanya bersifat kontingen. Akan berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru substantif tentang dunia. Namun meski demikian, pengalaman itu secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bahwa kita berbasis pengetahuan. Karena struktur ini
Jalan internal pengalaman prinsip a priori, struktur a priori bahwa dipikirkan terlihat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan pengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, aplikasi mengalami dunia itu sendiri yang memberikan kita informasi dan konsep terstruktur dengan cara yang memungkinkan keterpahaman. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur ruang waktu hubungan sebab akibatnya. Misalnya menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat. Ia bersifat sensitif, dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori, kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan signifikan a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebagai tambahan dari sintetik capacity dan analitik a priori. Jadi ada tabel 3.1 kategori pengetahuan. Theory vs dari empiris kategori pengetahuan analitik ada signifikan memberikan dan minimal karena ia bukan sumber utama perselisihan dalam pendapat filsafat. Contoh kuantis misalnya lingkaran dengan materinya lebih dari 3 dan belajar oleh pengukuran fisik. Kalau tersebut dari sumber terpercaya meski kebenaran semacam itu berbeda dengan filsafat. Sintetik materi atau kategori pengetahuan sintetik disingkat ditekankan oleh kaum empiris. Contoh kebenaran tentang dunia eksternal yang diketahui secara langsung melalui indera atau pendidikan ilmiah. Juga ada kategori pengetahuan analitik a priori. Kategori rasional signifikan didekatkan oleh kaum rasionalis. Contohnya logika murni, pernyataan-pernyataan yang benar-benar menurut definisinya yang diketahui dengan memahami maknanya. Teknikasi kategori konvensional dijelaskan oleh statistik kantian. Meskipun kebenaran dalam kategori ini bersifat kontingent dalam pengertian logika yang ketat, penyangkalan atas itu tidak bersifat secara logis. Misalnya fisik untuk karena kebenaran dalam kategori ini berapa kandidatkan rasionalisme, geometri, Euclid, sifat dasar ruang waktu kebenaran. Pasti ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan mengatur informasi yang diterima oleh indera. Tujuan ini dicapai melalui sintesis karena sumber sintesis dengan beberapa menjelaskan 3 jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dan prinsip pemahaman disebut sintesis pemahaman dalam sebuah konsep. Bagikan pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis produksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Bagian sintesis pengenalan suatu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungan dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu objek yang sama, kita membentuk konsep tentangnya melalui suatu konsep apresiasi. Melihat ulang ini kan sebagai apresiasi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagikan kemungkinan apresiasi membutuhkan 2 jenis. Kesatuan pertama bagi data itu pengalaman itu sendiri mempresentasikan objek yang sama yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua data harus digabungkan dan disatukan oleh diri sendiri. Bersatu adalah disebutkan sebagai kesadaran atau kesadaran persepsi. Akan menyimpulkan bahwa karena seperti itu kita semua sama-sama mampu memahami objek politik dengan cara sama bersinkron. Jadi artinya kita berada dalam kesepakatan mengenai dunia dan diri pikiran. Seperti itu pengalaman objek, tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Sekali teorikan memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik dengan realitas objek. Sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan rasional, ada bagian pengetahuan seperti kotak atau revolusi Kopernikan dalam critical superstition juga melakukan mereka dalam revolusi Kopernikus sebagai skala astronomi dari model alam semesta geosentris ke heliocentris. Ini namanya dengan mengacu mau teman-teman sekarang subsidi bahwa seorang analis secara real masuk. Oleh karena itu mari kita coba sekali pakai kita tidak melangkah lebih maju sebagai objek harus dengan kondisi kita yang akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang diminta di kondisi secara a priori. Atasnya itu mempertimbangkan sesuatu tentang objek sebelumnya diberikan kepada kita. Ini akan dipikirkan
Pertama, kapasitas yang saat itu membujuk aja bahwa seluruh bentar lagi turut mengalami pengamatan mencoba untuk melihat apakah mungkin dia tidak akan lebih berhasil jika dia membuat pengamatan berputar memberikan bintang-bintang diam. Sekarang dalam motivasi kita dapat mencoba dengan cara yang sama mengenai institusi objek. Jika institusi harus sesuai dengan konsep objek, maka saya tidak tahu bagaimana kita dapat mengetahui apapun tentang objek sebagai objek indera sesuai dengan unsur fakultas institusi kita. Kita dapat presentasikan kemungkinan ini dengan sangat baik untuk diri saya sendiri, namun karena saya tidak bisa berhenti dengan intuisi ini, jika intuisi itu ingin menjadi kognisi tetapi harus memeriksa menemukan objek di malamnya. Saya dapat menemukan saya menemukan ini juga sebagai objek. Kemudian saya sekali lagi kesulitan tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek itu secara priori, atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama pengalaman dan objek itu sebagai objek. Jadi dengan konsep tersebut, dalam hal ini saya melihat bagaimana kesulitan pengalaman itu sendiri adalah semacam kronis bukan pemahaman yang macam persepsikan dalam konsep secara priori yang dengan semua objek pengalaman harus sesuai dan dengan semua objek kita harus setuju. Satu, pertanyaan untuk direnungkan. Ingat asumsi bahwa posisi dua indikator dari masing-masing, satu analitik, dua dicaya atau kontigen, dan tiga prioritas. Jika ada yang bisa mereka nyatakan pendapat dan merasakan pasangan Anda. Ada contoh Anda sendiri tentang mengetahui episode kemudian sudah selesai. Baik, sekian tugas baca kedua dan ketiga saya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.